Franco Morbidelli, mampukah rumah membangkitkan sang petarung MotoGP yang terlupakan? Setelah perjalanan panjang yang penuh lika-liku, Franco Morbidelli kembali ke pangkuan VR 4.6 pada 2025 dengan harapan menyalakan kembali bara kariernya yang meredup. Di tengah persaingan ketat MotoGP, akankah lingkungan keluarga yang dibangun Valentino Rossi menjadi kunci kebangkitan sang juara? Dari Tavullia menuju puncak MotoGP. Morbidelli adalah lulusan pertama R46 Academy yang sukses menembus panggung utama Grand Prix. Berawal dari Moto2, ia menempa diri di bawah asuhan Rossi hingga akhirnya merebut gelar dunia 2017 bersama Marc VDS. Itu adalah tonggak sejarah bagi VR46, sekaligus batu loncatan bagi Morbidelli ke kelas MotoGP pada 2015. Namun perjalanannya di kelas utama tidak selalu mulus. Setelah pindah ke tim Petronas SRT Yamaha pada 2019, Morbidelli mendapat hantaman keras dari rekan setimnya, Fabio Quartararo. Namun, alih-alih menyerah, ia justru menjawab tantangan dengan penampilan impresif di musim 2020. Ia mencatatkan kemenangan pertamanya di GP San Marino, di rumahnya sendiri, dan nyaris menyabet gelar juara dunia sebelum akhirnya dikalahkan Joan Mir. Sayangnya, meskipun tampil luar biasa, Yamaha lebih memilih untuk memberikan motor pabrikan kepada Quartararo, meninggalkan Morbidelli dengan spesifikasi motor lama. Terperangkap dalam bayang-bayang, tahun-tahun berikutnya justru menjadi mimpi buruk bagi Morbidelli. Cedera lutut pada 2021 menghentikan momentumnya, dan meskipun ia mendapat promosi ke tim pabrikan Yamaha menggantikan Maverick Vinales, hasil yang ia raih jauh dari harapan. Puncaknya, pada 2023, ia hanya mampu finish keempat di Argentina dalam kondisi basah. Satu-satunya finish 5 besar dalam 2,5 tahun terakhirnya di Yamaha. Alih-alih bersaing di papan atas, Morbidelli justru tersisih dari radar persaingan. Harapan baru di Ducati dan pengaruh Rossi. Kesempatan emas datang ketika Ducati memberinya tempat di tim Pramac untuk 2024. Namun insiden latihan Superbike yang mengakibatkan gegar otak serius menghantam persiapannya. Meski begitu, ia mulai bangkit di pertengahan musim dan perlahan menancapkan kembali taringnya. Statistik membuktikan peningkatan Morbidelli. Rata-rata poinnya melonjak dari 6,1 di awal musim menjadi 11,2 di paruh kedua. Bahkan, ia berhasil menutup musim dengan serangkaian finish solid, termasuk podium sprint di GP San Marino. Tetapi, tanpa intervensi Valentino Rossi dan VR46, Morbidelli mungkin tidak akan mendapatkan tempat di grid 2025. Sang legenda MotoGP tidak hanya memberinya kesempatan kedua, tetapi juga percaya bahwa tim VR46 bisa menjadi katalis bagi kebangkitannya. Vele sangat mencintai Franco, ujar Uccio Salucci, direktur tim VR46. Kami sudah mengenalnya sejak lama, dan dia bagian dari keluarga kami. Morbidelli pun merasakan hal yang sama. Ia mengakui bahwa Tavullia, markas VR46, adalah tempat di mana ia merasa paling nyaman. Meski lahir di Roma, saya tumbuh di Tavullia. Saya lebih merasa sebagai orang Tavullia daripada orang Roma, ujarnya. Misi kebangkitan, apakah terlambat? Tim VR46 tidak hanya memberikan Morbidelli tempat, tetapi juga berusaha mengubah gaya balapnya agar lebih kompetitif. Masalah utama Morbidelli adalah performa di sesi kualifikasi, yang kerap membuatnya harus berjuang keras di balapan. Namun, ada tanda-tanda perbaikan. Di 2 balapan terakhir musim 2024, ia berhasil menembus 5 besar di sesi kualifikasi. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin ia bisa